Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur beserta atas hadirat kurikulum satuan pendidikan. Maka satuan pendidikannya kalau sudah pada kurikulum sebelumnya itu dihilangkan jadi kurikulum SMK itu ada di nomor 2 ya. Kuadran kedua ada di 1/3. Jadi bedanya hanya itu aja, 1 dan 2 posisinya. Yang kita buat dan disepakati dan kita jalankan. Dan sini ada yang merupakan cita-cita keinginan Anda tahun depan, bisa ganti saja lah. Kemungkinan draft yang dibuat itu perlu ada tambahan kekurangan. Jadi memang kemarin pada saat saya memvalidasi KSP ya ada beberapa poin ya catatannya yang harus ditambah ya makanya tadi pertamanya dihilangkan dihilangkannya ada siswa. Nah cuma di sini karena ini SMK yang ada yang itu jadi perlu dilibatkan sekalipun ya studi itu dalam pelibatan aspek kurikulum itu ya hanya sinkronisasi siswanya sampai di sini diperbolehkan ya paling diperbolehkan ya asal memang pada saat pelajaran kita guru harus bisa bijak lah memberi pemahaman pada siswa ya dengan mereka memiliki HP ya pada saat ya. KSP menjadi komitmen bersama untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada tadi misi-misi tujuan ya. Terus KSP bukannya sekedar dokumen administrasi tetapi merupakan acuan dalam melaksanakan aktivitas pelajaran. Pertama, mereka semua pas tampil ya pasti berbeda. Sekalipun menunjukkan misalnya kenaikan, semuanya menunjukkan kenaikan. Tetapi pada saat pendidikan kita ditinjau oleh lembaga internasional yang independen itu karakteristik pesan didik. Jadi dilakukan gurunya banyak yang sudah kelas 5 ya misalnya 80% kelas 5 bisa itu sekolah merasakan itu karena apa? Bapak kencengnya itu pada usia ya 30 sampai sebelum 50 lah kenceng gitu ya sukses di stadion waktu itu kata-kata tadi Mister Wahbi ini bagian karena gitu tinggal bisa gitu itu ya pelajaran dan asesmen. Berikutnya ini kan ada ya untuk mencapai hal tersebut ya mencapai pelajaran harus ditunjang oleh standar isi ya terus juga standar proses dan standar penilaian. Yang tujuan utama poin ya yang harus terlibat. Jadi untuk SMK perlu ada keunikan ya karena ada program keahlian bisa didik terus juga sosial
sosial budaya pendidik dan ada wacana ya karena kita negara agraris harusnya ekspor pangan tapi justru impor, dan impornya itu dari negara yang memang tidak agraris ya. Cina dominasi wilayahnya itu burung bahkan saja, dan itu akan menjadi pembanding atau komparasi bagi mereka kemudian hari kalau toh mereka pelajari lebih dalam gitu aja. Fungsi kita seperti itu. Jadi tapi tadi jangan sampai kita selaku pendidik misalnya terhadap perkembangan pengetahuan a priori gitu ya. Kalau terbuka saja gitu ya. Nah ini plus minusnya, tapi karena plus minusnya kan. Ya. Ini ada bos yang tapi yang tadi karena tidak ada dukungan dari warga secara utuh gitu ya, akhirnya ya itu yang terjadi. Berikut ini untuk informasi yang dibutuhkan dalam analisis lingkungan belajar di satuan pendidikan. Jadi sumber daya alam, sosial dan budaya, apa pihak lain, organisasi, komunitas, tokoh dan lain-lain. Berikutnya apa saja visi, misi dan tujuan daerah. Ada yang tahu visi, misi dan tujuan daerah? Ya sekitar jam 11-an lah. Mohon tepat waktu jam 11 dari sini sebab nanti 1 jam ke depan ya berikutnya istirahat ya. Dan untuk Nah di situ organisasinya mungkin ATPH ya, jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah kebetulan kalau misalkan di ATPH itu proyek-proyeknya itu terdiri dari mungkin kegiatan-kegiatan anak Bapak, kegiatan-kegiatan anak itu diantaranya adalah mengenai budidaya tanaman, itu pasar sangat banyak sekali menerima terutama tanaman sayuran. Nah alhamdulillah kemarin kegiatan-kegiatan siswa itu sudah maksimal untuk pemasaran. Nah itu juga merupakan kekuatan. Nah yang selanjutnya, ini menurut Bapak ya, jadi kesediaan tenaga kerja ini kan umum ya. Jadi menurut saya itu ini jangan dimasukkan yang umum gitu ya. Tapi tadi yang khususnya kita, iya. Ini kan umum gitu ya. Ada lagi yang sampai ke sini sudah dipersiapkan berarti ini khusus yang akan dipakai. Oh maaf ya Pak. Yang selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum yang terstruktur, di mana kurikulum yang disusun dengan baik dan relevan yang membantu para siswa memahami tentang konsep dan teknologi terkini dalam teknik komputer. Unggul itu dibilangkan saja di sini, ya. Jadi supaya lebih ini lah, terwujudnya lulusan yang langsung aja terwujud lulusan yang berkawal itu adalah beriman bertakwa itu, ya. Jadi sudah terangkum di sana. Jadi visi itu Pak Ibu harus simpel, mudah diingat, gitu ya. Mudah diingat dan memang sesuai dengan karakter lembaga itu sendiri. Di awal Bapak menjelaskan tentang AMBK, gitu kan? AMBK ini memang ada rapotnya, termasuk dalam di Tidak ngambil berat-berat gitu ya. Ya kalau ini nih yang perlunya dulu untuk saat ini. Jadi untuk ke depan, yuk sama-sama gitu ya. Seperti Bapak Padlan barusan ya. So inisiasi.
Untuk mempercepatnya saja, narasumber kita ini berasal dari SMK Negeri Pertanian 1 Cibadak. Beliau sudah mempunyai banyak pengalaman di bidangnya, sehingga Bapak Pengawas pun merekomendasikan gitu ya, beliau untuk memberikan materi pada kesempatan ini mengenai pembelajaran, baik pembelajaran berdiferensiasi, PJBL, FK dan lainnya. Ya itu juga ada Buya, ada Buya tidak yang lain gitu ya, Bapak Ibu itu teman-teman saya semua. Baik Bapak Ibu, bisa berdiri dulu sebentar. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 4. Keterampilannya pasti itu beragam juga sebelum kita ajarin. Misalnya keterampilan menghitung, mengukur dan sebagainya pasti akan berbeda. Lalu keterampilan dasar untuk prasyarat memahami materi baru yang akan dipelajari. Di depannya. Jadi pertemuan selanjutnya, meskipun dia udah bisa, dia tidak akan memperlihatkan itu. Dia ngomong aja gitu. Kalau udah beres pasti kerjain sama ibunya. Saya pura-pura nggak bisa aja. Soalnya itu nggak sakit Bapak Ibu. Prinsipnya apa ya? Memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan belajar murid gitu ya. Membantu untuk menghubungi orang tua, bertemu